Kuasa hukum wali santri Pondok Pesantren Al-Halimi Desa Bulung Jekulo Kudus mendesak pihak kepolisian untuk melakukan penahanan terhadap 4 tersangka yang terlibat dalam dugaan eksploitasi anak di ponpes tersebut, serta dugaan pencurian dan pemberatan karena mengambil sejumlah elektronik milik Yayasan Al-Halimi untuk dipindahkan ke yayasan miliknya tanpa persetujuan yayasan sebelumnya. Kuasa hukum wali santri Ponpes Al-Halimi mengungkapkan 4 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian yakni Ahmadi, Harik Munistamar, Hoirul Falah, dan Muhammad Munir. Keempat tersangka tersebut merupakan pengembangan dari penyidik Satreskrim Polres Kudus Unit 4 yang diduga terlibat dalam eksploitasi anak di Ponpes Al-Halimi. Kuasa hukum Yayasan Al-Halimi Solihin mendesak pihak berwenang untuk segera menahan para tersangka, mengingat ancaman hukuman dalam kasus ini mencapai 10 tahun penjara dan tidak ada alasan untuk tidak dilakukan penahanan. Selain itu, keberadaan para tersangka di sekitar pesantren dirasa dapat membahayakan keselamatan dan psikologi anak-anak korban. Solihin juga mengungkapkan Ahmadi dan 3 tersangka lainnya telah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Hal ini menurutnya semakin menunjukkan perlunya tindakan tegas agar proses hukum berjalan efektif. Ada beberapa wali santri Al-Halimi yang bertahan di Al-Halimi melaporkan eksploitasi anak karena mereka menganggap bahwa pendidikan anak-anak mereka terlantar dan sampai saat ini juga belum menerima rapot semester gaji. Berarti itu berapa semester, Mas? 1 semester belum menerima rapot. Terus tahapan sampai saat ini, Mas? Tahapan saat ini sudah ditetapkan tersangka, yaitu 4 orang. Kami mendorong pihak Polres Kudus untuk segera melakukan penahanan terhadap 4 tersangka, karena mereka ini ancaman pidananya di atas 5 tahun dan kemudian mereka ini juga telah mengulangi perbuatannya, yaitu melakukan demonstrasi di Polres Kudus dengan melibatkan anak-anak. Solihin menambahkan para wali santri dan kuasa hukum Yayasan Al-Halimi berharap agar pihak kepolisian segera mengambil langkah tegas demi memberikan keadilan dan perlindungan kepada para korban. Kasus ini juga menjadi sorotan publik, menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak di institusi pendidikan. Dari Kudus, Mas Rukin, Simpang 5 TV melaporkan.